Halo Sobat Rekap, balik lagi sama Ray di sini. Selamat datang bagi pengunjung baru. Bagaimana kabar Sobat Rekap semua? Semoga sehat dan tetap semangat di segala kondisi. Pada kesempatan kali ini kita akan bahas analisa sebuah kasus yang terjadi di rumah pesulap yang telah menghilang selama 10 tahun. Pada kasus kali ini, Conan akan bekerja sama dengan Hattori Heiji, detektif SMA dari Osaka. Sebelum kita masuk ke alur ceritanya, support kami dengan cara subscribe channel ini yang pastinya gratis. Hanya perlu tekan tombol merah saja. Like juga bila suka video ini dan tinggalkan jejak kalian di kolom komentar supaya channel ini semakin berkembang. Share juga ke teman-teman Sobat Rekap semua ya. Jangan lupa nyalakan bel notifikasinya agar tidak ketinggalan updatean video dari channel ini. Oke, kalau sudah semua, siapkan kopi, cemilan, buat diri kalian sesantai mungkin karena cerita ini hiburan bermakna. Kita langsung aja ke TKP. Sinawal cerita detektif Conan episode 406 sampai 408 dimulai di sebuah acara magic show yang dibintangi Hoshikawa. Ternyata Kazuha yang tertarik ingin menonton, sehingga mengajak Heiji, Ran, dan tentu saja Conan untuk ikut. Dalam perjalanan menuju gedung pertunjukan, Conan bertanya kepada Heiji kenapa mereka datang kemari untuk menonton pertunjukan magicnya Hoshikawa. Heiji menjawab dengan nada meledek, itu karena ada gadis Aho yang bilang aku ingin merasakan keajaiban. Tentu saja hal ini didengar Kazuha yang berjalan tak jauh dari mereka berdua. Namun saat Kazuha berbalik dengan wajah marah, Heiji dan Conan sudah menjauh dan duluan menuju gedung pertunjukan. Nampaknya Heiji maupun Conan hanya cemberut karena sebagai detektif mereka merasa bosan melihat trik sulap yang dirasa biasa dan menganggap trik mereka hanyalah tipuan belaka. Magic show dimulai dari kemunculan Hoshikawa dari sebuah kotak yang disusun beberapa bunny girl. Kemudian Hoshikawa masuk ke sebuah jeruji besi dan dikunci rapat dengan gembok sampai 4 biji. Setelah ditutup memakai kain hitam, para bunny girl menusuk kain dengan tongkat yang sudah dipersiapkan. Lalu kain itu dibakar dan Hoshikawa muncul di tengah para penonton. Sesi berikutnya Hoshikawa masuk ke sebuah akuarium besar dengan tangan terborgol dan kaki memakai pemberat. Nampaknya terjadi suatu kesalahan karena Hoshikawa tak kunjung muncul setelah 10 menit. Bahkan para pengawas sempat menyuruh kru mengambil kapak untuk menghancurkan akuariumnya. Melihat kondisi itu, Ran dan Kazuha bergegas. Mereka berusaha memecahkan akuariumnya dengan teknik bela diri mereka. Namun di saat akan melancarkan serangan, Hoshikawa muncul dengan nafas hampir habis dan meminta para penonton bertepuk tangan untuk kedua wanita yang berusaha membantu. Selesai acara, Ran dan Kazuha meminta maaf secara langsung kepada Hoshikawa. Di saat itu ada 2 orang pesulap lain yang merupakan satu perguruan, alias mereka punya satu master bernama Masakage. Kedua orang itu bernama Honda dan Tenko. Tentu saja Conan dan Heiji tahu bahwa Masakage adalah pesulap hebat yang dikabarkan menghilang sejak 10 tahun silam, dan fakta itu dibenarkan oleh para muridnya. Di sini mereka mengadakan kolaborasi dan berencana mengadakan magic show bersama. Di saat itu Hoshikawa mengundang Kazuha dan Ran untuk ikut serta sebagai penonton latihan. Mereka pun memutuskan berkunjung ke rumah Masakage untuk membahas rencana kolaborasi magic show itu. Sesampainya di rumah Masakage, mereka disambut istri Masakage. Di saat itu Tenko berkata bahwa dirinya akan merancang trik kebangkitan penyihir, di mana dirinya akan diikat di sebuah papan salib lalu para penonton akan membakarnya. Setelah api padam, Tenko akan bangkit kembali keluar dari abu bekas bakar itu. Di sini Conan dan Heiji merasa ada yang aneh dengan raut wajah orang-orang yang mendengar rencana Tenko. Lalu, Ran dan Kazuha membantu memasak makan malam. Sedangkan yang lain berbencar berkeliling rumah itu. Ada juga yang tidur sejenak karena bangun kebagian.
Di saat itu Kogoro menelpon Ran karena pulang telat. Kogoro belum makan. Di sini Ran menyuruh Kogoro untuk beli nasi goreng atau ke pecel lele terdekat karena Ran bakal pulang malam, tidak akan sempat memasak untuknya. Lalu Kazuha memanggil Ran untuk segera membantu. Ternyata istri Masakage pergi ke warung untuk beli bumbu instan. Di rumahnya kehabisan bumbu. Di sini nampak Konan dan Heiji yang disuruh membantu, namun terlihat mereka memotong daun bawang saja tidak bisa. Tak lama Hoshikawa datang ke dapur, mengajak Ran dan Kazuha melihat-lihat isi rumah, terutama peralatan Magic Show. Mereka pun pergi ke lantai 2, namun lorongnya gelap. Nah, ketika saklar lampu ditekan oleh Hoshikawa 2 kali, tidak ada respon dan menduga lampunya sudah konslet. Tiba-tiba listrik padam. Di sini Konan dan Heiji bertanya ke istri Masakage yang baru saja kembali, di mana sikring listriknya. Setelah ditunjukkan, Heiji pun menaikkan sikring yang turun, sehingga lampu kembali menyala. Di saat yang sama, Ran dan Kazuha berteriak. Ternyata mereka melihat Tenko tersungkur di ujung lorong dekat jendela dalam kondisi berdarah di wajahnya. Sontak Konan dan Heiji naik ke lantai 2 dan melihatnya. Saat Heiji mengecek, ternyata Tenko sudah tewas. Di saat itu, Hoshikawa menelpon dokter di salah satu ruangan. Konan dan Heiji masuk ke sana dan melihat jendelanya terbuka. Nampaknya mereka berpikir pelaku telah kabur melalui jendela dan melompat ke semak di lantai dasar. Saat itu Kazuha memanggil Heiji untuk melihat ruangan sebelah kanannya. Ternyata ruangan itu berantakan. Ruangan itu adalah gudang data trik sulap yang dikumpulkan oleh Mr. Masakage selama berkarir. Kemudian istri Masakage menambahkan bahwa di ruangan itu juga disimpan buku terlarang bernama Masakage Note yang isinya trik sulap terbaru rancangan pribadi alias sulap original Masakage yang dikembangkan sendiri. Tak lama ambulan datang dan membawa jasad korban. Kemudian Megure dan Takagi melakukan investigasi. Mereka jelas ditelepon oleh Heiji. Di sini Heiji langsung menceritakan kronologi kejadian sampai Tenko ditemukan tewas, lalu menuduh Hoshikawa sebagai pelaku yang berada paling dekat dengan korban. Di sini Kazuha mengelak tuduhan Heiji karena Kazuha memeluk tangan Hoshikawa. Lalu Ran memeluk Kazuha. Tentu saja hal ini mengejutkan Heiji dan Konan. Heiji sendiri mendadak tidak konsen karena merasa jengkel melihat Kazuha memeluk Hoshikawa. Di saat itu Ran berusaha menelpon Shinichi, namun Heiji menyita ponsel Ran, lalu meluapkan rasa marahnya kepada Konan setelah sedikit menjauh. Di saat polisi menginterogasi yang lainnya, Heiji bertanya kepada Konan, kenapa dirinya merasa jengkel ketika Kazuha dekat dengan Hoshikawa. Konan pun terus terang menjawab, mungkin kau cemburu dan khawatir Kazuha akan diajak kencan dengannya. Di sini Heiji nampak belak-belakan mengiyakan pendapat Konan, lalu meminta saran agar bisa kembali konsen. Konan hanya berkata, kau seperti anak kecil saja. Hal ini membuat Heiji marah dan sempat mengangkat kerah baju Konan. Tentu saja Kazuha melerai sikap Heiji itu. Kemudian Megure mendapat informasi lain mengenai pria mencurigakan yang bertamu 5 tahun lalu. Sempat menanyakan Masakage Note padanya. Namun istri Masakage tidak begitu mengingat jelas seperti apa tamu itu, sehingga Heiji mengusulkan untuk melihat foto album. Nah, saat mereka menuju ruangan yang menyimpan album foto, Megure merasa lorong lantai itu terlalu sempit sehingga susah untuk bergerak. Di sini Heiji dan Konan nampaknya menemukan celah trik ketika melihat pintu ruangan album itu, sehingga mencarinya di album foto. Dan Konan berhasil menemukan foto Masakage mempraktekkan trik pohon Natal di lorong TKP menggunakan lampu. Di ruangan itu juga nampak aneh karena terdapat layar proyektor yang dipasang di jarak 1 meter dari tembok. Padahal layar proyektor itu umumnya menempel di dinding atau tembok. Hoshikawa menjelaskan bahwa layar itu berbeda, sudah dimodifikasi dan memang sengaja dipasang demikian untuk latihan trik keluar dari layar proyeksi. Di saat itu Ran dan Kazuha teringat sesuatu mengenai bayangan vas bunga. Sebelum Tenko ditemukan, bayangan vas bunganya lurus, sedangkan saat ditemukan bayangan vasnya jadi miring.
Tentu saja Conan dan Heiji tertarik dengan pernyataan itu karena tidak mungkin bayangan Fast akan bergerak secepat itu akibat sorotan bulan. Hoshikawa pun menjelaskan mungkin saat Tenko belum ditemukan, sorotan bulan terhalang oleh awan. Sedangkan saat Tenko ditemukan, awan telah menghilang sehingga cahaya bulan menyorot bebas. Kemudian mereka pergi ke kamar tidur yang biasa dipakai untuk istirahat bersama. Di saat itu, Chiba melaporkan ke Megure melalui jendela bahwa ditemukan jejak dan ranting di semak luar. Megure pun menyuruh untuk menyelidiki lebih lanjut. Nah, saat Megure menutup jendela ruangan itu, Conan dan Heiji tersenyum. Mereka nampaknya tahu trik si pelaku dan sudah mengetahui siapa pelakunya. Heiji pun meminta Megure untuk menunggu di ruang lain karena Heiji dan Conan bersiap membuat trik yang sama, lalu meminta bantuan Takagi dan Chiba. Awalnya Megure berasumsi bahwa Heiji akan memakai Chiba dan Takagi sebagai kelinci percobaan karena Heiji sendiri sempat berkata kasus tersebut pelakunya dari orang luar yang berusaha mencuri masa Kagenot. Namun ketahuan oleh Tenko sehingga pencuri itu membunuh Tenko lalu kabur lewat jendela. Pelakunya jelas orang mencurigakan yang bertamu 5 tahun lalu karena dia orang yang tahu mengenai masa Kagenot. 10 menit berlalu, Heiji mengumpulkan semua orang dan memulai deduksi. Heiji menanyakan lagi ciri orang yang bertamu 5 tahun lalu kepada istri Masakage. Namun ciri-cirinya berubah lagi. Heiji pun menegaskan, apa pria yang bertamu itu punya kebiasaan mengangkat kacamata dengan jari kelingking. Dan si istri Masakage nampaknya ragu menjawabnya. Di sini, Ran dan Kazuha yang menyimak jadi memperhatikan bahwa bukankah ciri-ciri itu mirip seperti kebiasaan Honda. Maka Heiji di sini menyimpulkan bahwa istri Masakage itu berbohong. Dia sengaja membuat karakter imajinasi untuk dijadikan kambing hitam. Tujuannya adalah membantu si pelaku karena pelaku sebenarnya adalah Hoshikawa. Tentu saja wajah Hoshikawa mulai panik. Megure dan Kazuha jelas terkejut karena Kazuha selalu memegang erat tangan Hoshikawa saat kejadian. Heiji pun memulai triknya, berperan seperti Hoshikawa. Mereka naik ke lantai 2 dan menyusuri lorong. Kemudian Heiji menyalakan saklar lampu. Kazuha memegang erat tangan Heiji seperti waktu saat kejadian. Di saat itu listrik padam. Di lorong itu tidak ada apapun. Kemudian Chiba yang berada di panel sikring menaikkan sikring yang turun. Lampu menyala dan ada Conan di ujung lorong itu. Jelas ini mengejutkan semua orang. Ran sempat berkata, Conan pasti keluar dari ruang gudang data di sebelah kanan. Dari pintu ruang gudang itu, Takagi keluar dan berkata, tidak ada yang keluar masuk melalui pintu itu karena Takagi mengawasinya di dalam. Kemudian Conan berteriak mengalihkan perhatian. Sontak semua orang menoleh ke arah lain dan tiba-tiba Conan menghilang. Jadi triknya terletak pada pintu di ruangan album di sebelah kiri. Pintu itu punya 2 lapisan yang salah satunya dipasangi cermin. Sehingga ketika pintu terbuka, keluar cermin memantulkan kondisi di dalam ruangan album yang sudah disetting memakai layar proyektor sehingga terlihat seperti lorong. Heiji juga menegaskan bahwa Hoshikawa sebenarnya tidak ada niat melakukan kejahatan ini. Namun suasana mulai berubah sejak Tenko berkata akan memakai trik kebangkitan penyihir. Barang buktinya hanya perlu mengecek vas bunga di ruangan album. Pasti ada bekas noda darah di sana dan beberapa bercak di baju Hoshikawa. Selain itu, Hoshikawa sengaja membuat jejak di semak untuk kamuflase sehingga polisi akan mengira pelaku melarikan diri alias perbuatan orang dari luar. Pada akhirnya Hoshikawa mengakuinya. Trik itu rancangan Masakage dan Tenko tidak tahu mengenai trik kebangkitan penyihir. Yang tahu hanya istri dan 2 murid pertama karena Tenko menjadi murid ketiga. Sebenarnya Masakage Note itu selalu dibawa oleh Masakage kemanapun dia pergi. Namun suatu hari Masakage Note itu hilang. Lalu Masakage pergi untuk mencarinya dan hingga sekarang belum kembali. Hoshikawa sudah memastikan Tenko telah mencuri Masakage Note 10 tahun lalu.
Dia berusaha menggunakan trik milik Masakage untuk membuat dirinya populer dan menyatakan sudah seharusnya Masakage pensiun dari dunia sulap. Hal inilah yang membuat Hoshikawa gelap mata dan membunuh Tenko. Hoshikawa pun dibawa polisi. Di sini Megure sempat memuji Heiji dan membandingkan kemampuan deduksinya dengan Shinichi Kudo. Megure berkata bahwa Heiji mungkin lebih hebat dari Shinichi. Jelas ini membuat Heiji senang, sedangkan Conan nampak berwajah kesal.